Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Sebenarnya aku kan tadi tuh habis filming tentang kisah nenek Tamara Samsonova yang menjadi pembunuh berantai di Rusia, yang terkenal banget di Rusia. Tapi pas tadi aku mau beres-beres nih selesai filming ya kan, aku buka-buka lah scroll media sosial dan aku nemu nih ada salah satu bangunan angker yang cukup terkenal di Indonesia, lebih tepatnya di Kota Malang. Mungkin kalian juga pernah dengar kali ya, Wisma Erni Malang. Ada yang pernah dengar di sini atau ada orang Malang di sini? Kalian pernah dengarkah tentang kisah Wisma Erni Malang ini? Dan aku jadi tertarik dengan membawakan atau menceritakan sedikit tentang Wisma Erni Malang ini ke kalian semua. Wisma Erni Malang ini tentunya berada di Kota Malang dan berdiri pada tahun 1980-an. Sekitar sudah puluhan tahun terhitung dari saat itu sampai sekarang, wisma ini kosong tidak berpenghuni dan menyebabkan ramainya berita tentang keangkeran dan kemistisan yang ada di Wisma Erni ini. Rumah yang terlihat seperti istana ini sekarang menjadi tempat yang dipercaya sangat angker yang berada di Kota Malang. Bahkan warga sekitar pun percaya bahwa ada makhluk yang mendiami Wisma Erni ini. Lokasi wisma ini berada di Jalan Surabaya, Malang, dan tentunya sangat ramai berita mistis tentang wisma ini. Menurut sumber yang aku baca, wisma ini pernah disewakan tepatnya pada tahun 1995 dan berhenti beroperasi pada tahun 2000. Terlalu banyak kisah mistis dan kisah mengerikan yang katanya menjadi alasan rumah ini menjadi angker sampai tidak ada yang berani menghuni rumah itu sampai sekarang. Katanya seperti itu. Menurut orang Malang, bangunan wisma ini merupakan bangunan yang paling megah di Kota Malang pada saat itu. Terlebih lagi, bangunan ini dibangun pada tahun 1980-an. Konon katanya juga lokasi dibangunnya Wisma Erni ini dulunya adalah tanah kuburan. Sebenarnya sudah diperingati nih untuk tidak membangun bangunan apa saja di atasnya, tapi pemiliknya melanggarnya dan katanya mereka mendapatkan ganjaran dari langgaran yang mereka langgar. Ada dua versi tragis dari Wisma Erni ini. Yang pertama, dikisahkan bahwa ada satu keluarga, dua anak dan ayah, ibu dan dua orang anak yang mendiami ataupun tinggal di wisma itu. Tapi sayangnya tanpa tahu sebab yang pasti, seluruh penghuni rumah itu dihabisi dengan cara yang keji dan brutal. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa pelakunya, apa motif mereka menghabisi satu keluarga Erni ini tadi. Makanya dibilang Wisma Erni karena katanya pemilik wisma itu yang ceweknya namanya Erni. Terus cerita yang kedua, Erni ini dulunya adalah seorang istri dari pengusaha asal Tiongkok. Dan saat itu katanya Erni ini tewas dibunuh dengan seorang anonim yang gak tahu siapa, dan dia tidak dibunuh sendirian saja. Pembunuh itu membunuh Erni dan seluruh karyawan yang ada di dalam rumah itu. Pada saat itu, sang suami sedang berada dinas di luar rumah, dan ketika dia kembali, dia mendapati istrinya sudah dalam keadaan berdarah dan tidak bernyawa. Karena depresi dan kesedihan yang menyelimuti sang suami, dia pun memutuskan untuk meninggalkan wisma itu begitu saja dan terbengkalai sampai sekarang. Katanya nih, arwah dari Erni ini tidak tenang dan masih mendiami Wisma Erni itu sampai sekarang. Konon katanya arwah dari Erni ini sering sekali duduk di atas balkon lantai 2 dan digambarkan sebagai sosok wanita yang mirip dengan noni-noni Belanda. Ada juga yang menceritakan bahwa sebenarnya wisma ini dibangun atas lambang cinta seorang suami terhadap istrinya yang bernama Erni. Dari situlah wisma ini disebut dengan nama Wisma Erni. Tapi di luar semua kisah, tidak ada satupun yang dapat dipercaya kebenarannya karena lagi-lagi itu hanya katanya atau desas-desus yang menyebar tanpa tahu sumber aslinya seperti apa gitu kan. Ada nih warga sekitar juga yang mengatakan bahwa dia bersaksi sering sekali mendengar alunan musik
ketika dia berada di ruang lingkup atau berada di dekat Wisma Erni ini. Dan mereka nggak tahu nih siapa yang berada ataupun siapa yang memainkan musik itu di dalam Wisma itu. Secara kan Wisma itu kosong ya, jadi siapa yang memainkan musik itu gitu loh. Terus mereka juga bilang nih, setelah mereka mencari tahu, ada juga orang-orang yang penasaran ya kan, pengen mencoba untuk dari mana nih berasal suara itu. Akhirnya mereka menemukan bahwa suara itu berasal dari lantai 2, di mana di sana terdapat hantu Erni yang penampilannya seperti aku bilang tadi, seperti noni-noni Belanda. Kala itu mereka melihat penampakannya hantu Erni ini sedang menari-nari, tapi setelah dipasati lagi, kaki hantu Erni ini tidak menapak tanah. Jadi dia menarinya tuh kayak beneran apa namanya itu? Ini ngayun-ngayun aja di udara gitu loh. Namanya hantu kan. Ada juga nih warga sekitar yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara kereta kencana setiap mereka lewat di depan Wisma Erni ini. Namun lagi-lagi kisah ini tidak ada satupun yang dapat memastikan kebenarannya karena sumber ceritanya tidak dapat dipastikan siapa yang menyebarkannya, apakah benar atau tidak kejadiannya seperti itu, apakah ada saksi mata yang juga mendengarkan dan melihatnya. Tapi Allahu alam ya, kita kan juga harus tidak denial untuk mengakui bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka, dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi ya kemungkinan pasti itu bukan hal yang tidak sepenuhnya tidak dapat dipercaya juga ya kan. Iya, seperti yang aku bilang tadi, akan banyak orang yang penasaran tentang kisah Wisma Erni ini ya kan. Dan ada nih pemuda beserta teman-temannya, saking besarnya rasa penasarannya tentang apa yang terjadi di Wisma Erni ini, tentang kehororannya dan kemistisannya, dia dan teman-temannya memutuskan untuk datang ke Wisma Erni pada malam hari. Dan mereka masuk ke dalam untuk menemukan sebenarnya apa aja yang ada di dalamnya. Apa benar semua cerita yang terjadi, apa benar semua cerita yang mereka dengar itu nyata. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan apapun, penampakan, suara-suara atau apapun itu, mereka tidak menemukannya sama sekali. Mereka hanya merasakan bahwa tubuh mereka terasa sangat dingin, seperti ada angin yang menusuk-nusuk tubuh mereka. Dan itu sudah membuat mereka percaya bahwa aura yang ada di dalam Wisma Erni merupakan aura mistis yang sangat kuat. Tapi karena tidak mendapatkan penampakan apa-apa, tidak mendapatkan suara-suara aneh dari dalam Wisma itu, dia dan teman-temannya pun memutuskan untuk keluar dari Wisma Erni itu malam itu juga. Tapi baru saja mereka sampai di halaman Wisma Erni itu, salah satu temannya bilang bahwa dia dengan mata kepalanya sendiri melihat sesosok perempuan yang berdiri di balkon lantai 2 Wisma Erni. Dan perempuan itu hanya berada di situ sebentar saja, karena kembali lagi ketika pria itu mencoba untuk melihatnya lagi, hantu itu atau perempuan itu sudah tidak berada di balkon lantai 2. Walaupun angker Wisma Erni ini, dimanapun ceritanya udah kesebar tentang keangkerannya dan mitos-mitos yang ada di dalamnya, tidak mengurungi niat-niat orang yang penasaran ataupun menjadikan Wisma Erni ini menjadi tempat wisata yang masih digemari sampai sekarang. Bahkan ada beberapa media televisi yang ikut meliput tentang keangkeran yang ada di dalam Wisma Erni ini. Terus, itu kan cerita dulu ya sebenarnya, cerita beberapa tahun yang lalu. Tapi katanya kalau sekarang nih kita mengunjungi Wisma Erni ini tidak sepi ataupun tidak terlihat angker seperti dulu lagi. Karena ketika kita masuk ke dalam lorong ke arah Wisma Erni itu, tertulis jelas bahwa di dalam itu adalah kawasan pesantren. Jadi singkatnya adalah Wisma Erni ini sudah digunakan untuk menjadi tempat pesantren anak-anak yang ingin mondok di sana. Sementara nih di depan bangunan dari Wisma Erni ini terpampang baliho atau papan yang sangat besar bertuliskan Gedung Jamiatul Muzakirin Yaraju Rahmatullah Sidikiyah. Tulisan itu menunjukkan bahwa gedung Wisma Erni ini telah dimiliki oleh pesantren Maja'al
Majma'al Bahrain asal Ploso, Jombang. Sebuah pesantren dengan nama terekatnya Sidikiyah dan pemimpin pesantren itu bernama Kiai Mukhtar Mukti. Rupanya sejak tahun 2014 itu Wisma itu telah direnovasi dan sekarang sudah menjadi pesantren. Jadi yang horor-horornya, yang mistis-mistisnya secara perlahan-lahan dihilangkanlah dari situ. Karena kalau pesantren kita tahu sendiri kegiatannya ngaji, sholat, baca Quran semuanya itu rutin dilakukan, dan dengan harapan juga sekalian kalaupun memang ada arwah-arwah jahat seperti yang diceritakan itu bisa pergi dan kembali ke alamnya, karena tempat itu sudah diisi oleh anak-anak yang ingin belajar tentang agama Islam. Gimana menurut kalian tentang tentang Wisma Erni ini? Aku agak sedikit tertarik sih, penasaran juga sih, pengen kesana, pengen tahu Wisma Erni itu bentuknya gimana, dalamnya gimana, dan aku lebih penasaran lagi sebenarnya kejadian apa sih yang terjadi pada tahun 80-an itu yang menyebabkan Wisma itu terbengkalai dan banyak menyimpan cerita angker. Menurut kalian dari 3 ataupun beberapa cerita yang aku ceritakan, mana cerita yang kalian percaya merupakan alasan dari keangkeran ataupun kemistisan dari Wisma Erni ini? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu videonya. Maaf aja kalau aku agak kecepatan ngomongnya karena ini jatuhnya video dadakan dan tidak disengaja karena tiba-tiba aja lewat seliweran di media sosial, dan kayaknya seru juga nih bahas Wisma Erni karena aku sejujurnya juga penasaran sih ini Wisma kenapa gitu kan, ada cerita apa sebenarnya tuh, tragedinya tuh apa gitu loh. Oke, terima kasih yang udah menonton sampai habis video dadakan ini. Komen-komen di bawah juga untuk video dan video lainnya, saran kritiknya boleh tulis aja di bawah, tentunya dengan bahasa yang sopan juga ya. Terima kasih sekali lagi, saya bertemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.